إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak mendapatkan pujian dari manusia atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Karena hanya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua sangat tahu bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini kecuali dengan tujuan yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini adalah ayat yang telah dihafalkan oleh anak kecil sebelum orang dewasa. Ayat yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ayat yang selalu disampaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat yang insya Allah sudah kita hafalkan bersama. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kita semua. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditafsirkan oleh para ulama kita dengan illa liwahidun, kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah kita. Jika ditanya jemaah sekalian, kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Atau dengan pertanyaan lain, kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan ibadah kita? Maka jawabannya, kata para ulama kita, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita esahkan dalam penciptaannya. Allah Maha Esa dalam menciptakan. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Kata beliau, pencipta dari segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Segala sesembahan selain daripada Allah tidak berhak diibadahi karena mereka tidak menciptakan.
karena mereka tidak menghidupkan, karena mereka tidak mematikan, mereka tidak memberikan rezeki kepada kita, maka mereka tidak berhak untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat paham bahwa tujuan kita ada di muka bumi ini adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hal yang sangat menyedihkan, di antara hal yang sangat disayangkan, terkadang kita sebagai hamba Allah lupa bahwa tujuan kita ada di muka bumi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tersibukkan dengan dunianya, lalu dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tersibukkan dengan pekerjaannya, lalu dia lupa mendirikan solatnya, padahal tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Dan di antara ibadah yang sangat mulia adalah menjaga solat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan jual belinya, perniagaannya, lalu dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini tentu adalah orang-orang yang tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah mereka yang berniaga, mereka yang berjual beli, mereka yang memikirkan urusan dunia mereka, tapi mereka tidak melupakan bagian ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika waktu untuk beribadah telah datang, mereka siap untuk meninggalkan sejenak semua kesibukan dunia mereka untuk memenuhi panggilan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki, kata Allah, manusia yang la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, perniagaan mereka, jual beli mereka, aktivitas dunia mereka tidak menyibukkan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, mereka mendirikan salat. Wa itaiz zakah, mereka menunaikan zakat. Kenapa mereka lakukan semua itu jemaah sekalian? Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita salat? Kenapa kita menunaikan zakat? Kenapa kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Karena mereka takut dengan suatu hari yang pasti akan datang, di mana mata dan hati mereka terbolak-balik menunggu keputusan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ditanya hari ini, kenapa kita beribadah kepada Allah dan kenapa kita terus menyabarkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, padahal di luar sana banyak sekali godaan untuk meninggalkan kita atau memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap terus berusaha menjadi hamba Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah. Kenapa demikian? Jawabannya jemaah sekalian, karena kita yakin kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan perlu kita ketahui jemaah sekalian, bahwa tidaklah kehidupan dunia ini kecuali dia adalah kesenangan yang sementara, pasti akan kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, kecuali dia adalah kehidupan kesenangan sementara yang banyak menipu manusia. Banyak manusia tertipu dengan kehidupan dunia. Berapa banyak orang yang mengira dia akan hidup dengan waktu yang panjang di kehidupan dunia, namun ternyata tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk kembali dan dia tidak punya persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu siap, mempersiapkan bekal yang terbaik, karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Wa tazawwadu, berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan dunia ini jamaah sekalian sebagai kehidupan yang penuh dengan permainan dan senda gurau.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang penuh dengan permainan dan senda gurau yang segera berlalu. Namanya permainan pasti ada permulaan dan segera dia berakhir. Itu permainan. Maka seperti itu pula dengan kehidupan dunia. Di dalam hadis Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang kehidupan dunia kita ini dan bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini. Nabi SAW pernah menarik tangan Abdullah bin Umar, memegang tangan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sambil memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dalam kehidupan dunia ini, hiduplah engkau di dalam kehidupan dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang yang asing terhadap kehidupan dunia, karena kehidupan dunia bukan tempat kita selamanya. Kita asing di dunia ini, jemaah sekalian. Seperti seseorang yang sedang safar melakukan perjalanan ke satu tempat, yang tempat itu adalah tempat yang asing bagi dia, bukan tempatnya, maka hatinya akan selalu rindu untuk kembali ke kampung halamannya. Seperti itu kita dalam kehidupan dunia ini. Dunia adalah tempat asing bagi kita. Kita rindu untuk kembali ke kampung halaman kita, negeri akhirat yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Au abiru sabilin, kata Nabi, atau jadilah dalam kehidupan dunia ini seperti orang yang sedang menyeberangi satu tempat, berlalu begitu saja. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini, jemaah sekalian, jembatan untuk menuju ke kehidupan akhirat. Jembatan untuk menuju ke kehidupan akhirat. Dia bukan tujuan. Kehidupan dunia bukan tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana kita selamat di akhirat, bagaimana kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan masuk ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, masuk ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah, dan untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amalan-amalan soleh. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita bersabar melakukan perintah Allah karena kita mengharapkan rahmat Allah, yang dengan rahmat tersebut Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, pada khutbah ini saya kembali mengingatkan kepada diri saya, mengajak diri saya dan kita semua yang mendengarkan khutbah ini, mari jangan pernah kita bosan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan bahwa bulan ibadah telah pergi berlalu, bulan suci Ramadan. Sudah hampir selesai lagi bulan Syawal. Biasanya seseorang betapa semangat dia beribadah di bulan Ramadan karena banyak motivasi-motivasi dalam bulan Ramadan yang membuat dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan perginya bulan suci Ramadan ibadah kita juga ikut pergi. Waliyadzubillah. Jangan sampai dengan berlalunya bulan suci Ramadan lalu solat kita kemudian pergi meninggalkan kita dan kita tidak menjaganya. Bacaan Al-Quran kita ikut pergi bersama dengan Ramadan, sedekah kita dan seterusnya, ibadah-ibadah kita. Allah memerintahkan kita untuk beribadah tidak hanya di bulan Ramadan, jemaah sekalian. Allah memerintahkan kita untuk beribadah sampai kematian datang kepada kita. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan untuk kita sekalian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang sesuatu yang diyakini, yaitu al-maut, kematian. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai datang kematian kepada kita. Selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, selama itu pula kita tetap diperintahkan untuk terus menjaga ibadah kita, dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Oleh karena itu, jemaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Syawal, lalu menyunahkan kita untuk berpuasa 6 hari misalnya di dalam bulan Syawal. Semua itu untuk menjaga ibadah yang pernah kita lakukan dan semangat ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Setelah bulan Syawal, Allah datangkan bulan Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu Muharram. 3 bulan yang datang berturut-turut, di mana 3 bulan ini termasuk dari 4 bulan yang Allah muliakan. Dalam firman-Nya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan di sisi Allah sudah kita maklumi bersama adalah 12 syahran fi kitabillah, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, Allah agungkan. Dikatakan oleh para ulama tafsir kita, Allah lipat gandakan pahala kebaikan kita di 4 bulan tersebut. Allah tidak sebutkan apa saja 4 bulan itu, tapi Nabi yang menjelaskan kepada kita, thalathatun mutawaliyat wa wahidun fard. Kata Nabi SAW, 3 bulan datang secara berturut-turut dan 1 bulan terpisah. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Akan datang waktu-waktu yang mulia untuk kita beribadah, jemaah sekalian. Tetap sabarkan diri kita, biasakan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga suatu saat nanti, pada saat ajal datang menjemput kita, kita meninggal dan meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang terbaik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu wassalam ad-daimi ala ar-rasulil qurasyiyil khatimi wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan pada diri kami dan pada kita semua, kematian adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa manusia pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari. Dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa manusia pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian adalah rahasia, maka jemaah sekalian, para ulama kita memerintahkan kita dan menganjurkan kita, di dalam Islam ini dianjurkan kita untuk tidak pernah menunda taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menunda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai ketika kita menunda lalu kematian datang kepada kita sementara kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan masa muda. Saya masih muda, masih lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang merasa dirinya masih sangat kuat. Dia tertawa dan tersenyum di pagi dan sore hari, dan dia tidak sadar kain kafannya telah disiapkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan berapa banyak orang yang sakit, kata para ulama kita, kam min maridin, berapa banyak orang yang sakit, bahkan sudah divonis oleh dokter bahwa dia tidak lama lagi untuk hidup, tapi Allah berikan dia umur sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Wa kam min sihatin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang kelihatannya sehat, kuat, Masya Allah tabarakar rahman, tapi tiba-tiba meninggal dunia tanpa ada sebab sebelumnya. Kita tidak tahu jemaah sekalian.
karena kita tidak tahu kematian kapan datang kepada kita, bahkan hari esok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka jangan pernah menunda untuk selalu kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap semoga dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita dan kita selamat di akhirat. Jangan menunggu kematian lalu bertaubat kepada Allah, tapi bertaubat dan beramallah sambil menunggu kematian itu datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, membantu kita untuk bisa beribadah kepadanya, karena tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat seperti ini jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang itu sebanyak 10 kali. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna bimannika wa karamika ma'hum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.